PDI Perjuangan tuh juara satu maling rampok uang rakyat di negara ini. Gak malu dengan pidatonya itu. Pantesan suka nyeruduk, suka makan dan maling duit rakyat gitu loh. Slogan doang untuk Indonesia, siap merampok duit rakyat sampai habis. Itu fakta, jangan baper. Banteng lagi. Gue heran ya, nggak pendukungnya, nggak kadernya, nggak elitnya. Kenapa sih demen banget bikin rusuh? Sama aja gitu loh, mereka tuh arogan. Kenapa sih? Hah? Ini ada kejadian ya di Solo pada saat debat calon wali kota Solo kemarin ya. Selesai debat, pendukung Banteng ini ngebakar flare ya. Ini gue mau nanya, maksudnya apa? Kenapa sih? Kenapa suka banget ya merasa berkuasa, bisa mengintimidasi, bisa menakut-nakuti orang lain? Kenapa? Gue sih nggak mau ya kalau misalkan punya pemimpin dari partai ini lagi. Gue nggak tahu nih warga Solo, mau nggak kalian kayak begini? Mau kalian dipimpin sama pemimpin ya yang sifatnya arogan? Ya kan, pemimpin itu harusnya mengayomi warga, bukannya menakut-nakuti. Akan surat agar kepala daerah yang terpilih, ya kader-kadernya, untuk tidak mengikuti retreat. Itu blunder menurut saya. Yang pertama, udah pasti orang menganggap partai ini bukan partai yang seperti dulu lagi, yang memiliki keberanian, memiliki daya juang. Ini mah cengeng. Ini kan kasus Pak Hasto aja gitu loh. Kenapa larinya seperti ini, yang memiliki efek domino menurut saya surat itu. Memang betul Pak Presiden tidak bisa mengambil tindakan hukum terhadap kepala daerah yang tidak hadir di retreat, karena secara konstitusi memang tidak ada. Memang betul. Tetapi ini kan dikembalikan kepada masyarakat. Masyarakat yang akan menilai ya, apa itu tentang petugas partai. Ya lagi-lagi akan menjadi sebuah konotasi itu petugas partai. Masyarakat akan mengambil kesimpulan. Terus kita bisa melihat, loh kok ini yang kemarin teriak-teriak tidak boleh ada matahari kembar, ini terjadi real matahari kembar gitu ya. Ya sebenarnya kan struktur kekuasaan tertinggi kita adalah presiden, kan bukan petugas bukan ketua partai loh. Tapi kalau ini terjadi kan, di satu sisi pemerintah tidak bisa ngambil konsekuensi hukum, di satu sisi ya moral aja ini. Pasti ada kedongkolan juga dong dari pihak Pak Prabowo melihat ini. Ada subjektivitas. Ya, tapi bagi masyarakat loh, ini pimpinan kita siapa sih? Ya inilah pendidikan politik yang tidak baik yang dikeluarkan atau yang dimunculkan oleh PDIP. Blunder loh. Dan ketika masyarakat mempelajari ini lebih dalam, saya yakin masyarakat akan benar-benar semakin meninggalkan PDIP. Ini masukan loh, bukan saya benci. Saya dulu termasuk orang yang memang mengidolakan Ibu Megawati loh. Makin lebay. Ada orang menyesal telah melahirkan Joko Widodo jadi presiden melalui PDIP. Saya beritahu ya, Deddy Sitorus ya, kalau tidak ada PDIP, pastinya partai lain yang akan dukung Pak Jokowi. Anda harusnya bersyukur, beruntung mencicipi selama 10 tahun. Ya, kekuasaan. Saya tidak pernah lupa ketika 2014 PDIP memenangkan Jokowi menjadi presiden dengan partai koalisinya. Apa yang Ibu Megawati katakan? Alhamdulillah, setelah saya berpuasa kekuasaan selama berpuluh tahun, baru sekarang kita memenangkan. Kalian menikmati kekuasaan selama 10 tahun, jangan pernah lupa itu. 2014 sampai 2023, 9 tahun. Dan 1 tahun ini Anda mencerca, mencemooh, memfitnah, ya, membuat hoak tentang Bapak Jokowi. Mohon maaf buat kader PDIP. Perkataan-perkataan semacam itu tidak bisa kami terima sebagai orang-orang yang sungguh melihat fakta dan kenyataan. Rekam jejak membuktikan
Kalau hari ini kalian kalut, sekjennya dijadikan tersangka oleh KPK, itu bukan urusan Bapak Jokowi. Itu karena banyak kader PDIP yang terlibat korupsi. Ya, kemudian Anda membuat press release. Ya, seakan-akan ketika Anda memecat Bapak Jokowi, Gibran, dan Bobi, tiba-tiba Anda mengalami ini. Masyarakat sudah tahu, ini kan urusan Harun Masiku ini 2019, 2020 dicari. Dan siapa yang menyembunyikannya? Siapa? Masyarakat tahu. Hasto Kristianto, dialah yang menyembunyikan tersangka. Jadi kalau hari ini PDIP kembali lagi playing victim, ya, pakai drama-drama Korea, ya, sudahlah. Hasto sejak beberapa waktu yang lalu saya sudah katakan tidak layak jadi sekjen PDIP. Hanya Ibu Megawati saja yang tidak bisa melihat, menutup mata, ya, tentang keberadaan eksistensi Hasto itu merugikan partai sebesar PDIP. Sayang sekali. Jadi kalau hari ini kembali lagi PDIP mengalami masalah, bukankah itu hasil dari perbuatan Hasto sendiri? Dan Dedi kembali melakukan playing victim. Ya, luar biasa. Mengatakan menyesal. Ya, hanya Tuhan yang tahu keadaan yang sebenarnya. Saya menyampaikan begini pada masyarakat Indonesia. PDIP ini terlepas Anda setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, menurut saya kita harus bilang bahwa PDIP saat ini adalah aset yang sangat berharga bagi bangsa, negara, dan rakyat. Karena tinggal PDIP lah satu-satunya kekuatan formal yang signifikan, punya kursi 110 kursi di DPR RI yang menyatakan di luar pemerintahan, menjadi penyeimbang pemerintah, bisa dibilang menjadi oposisi. Kemudian yang kedua adalah PDIP sudah membuktikan sebagai kekuatan politik yang signifikan dengan daya tahan yang hebat, menjaga Indonesia, bangsa ini, dari serangan monster demokrasi dan monster konstitusi yang bernama Joko Widodo saat itu. Saya tidak perlu cerita kasus pembegalan Mahkamah Konstitusi, misalnya, sudah menjadi sejarah dari bangsa ini. Dan karena itu menurut saya PDIP harus kita jaga sebagai aset rakyat, aset dari seluruh bangsa ini. Dan yang terakhir, saya dengar Hasto, sekjen PDIP, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus Harun Masiku. Apakah ini bagian dari serangan terhadap PDIP? Menarik untuk terus kita ikuti dinamika politiknya. Yang pasti PDIP harus kita jaga karena mereka adalah aset rakyat, mereka adalah aset demokrasi, mereka adalah alat signifikan dari perjuangan rakyat untuk menjaga agar pemerintahan tetap waras, pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan keinginan rakyat, dan demokrasi kita tetap sehat. Salam, saya Yusuf Lakaseng.